Jadi kita menindaklanjuti laporan kita tahun lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai pelapor Pak Yanto Sumarno dan terlapor inisial W ya. Jadi sempat tertunda gara-gara ada wacana untuk berdamai di awalnya. Jadi mereka minta untuk ditunda, lalu kita penuhin. Dan setelah itu adanya surat telegram dari Kapolri nomor 1160 yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2023 terkait dengan netralitas pemilu. Diminta untuk semua orang yang mendaftarkan sebagai kandidat bakal calon legislatif untuk tidak dilanjutkan proses pidananya dalam bentuk apapun. Jadi bagi penyidik yang tidak mematuhi akan ditindak bahasanya di dalam telegram tersebut. Jadi kita mematuhi peraturan itu, maka kita pending selama ini. Nah, sekarang kita dipanggil kembali oleh penyidik untuk melanjutkan perkaranya. Selanjutnya, ya ini sekarang kita sedang menunggu untuk penetapan gelar tersangka. Mereka akan melakukan gelar untuk penetapan tersangkanya. Setelah itu ya akan lanjut ke proses pengadilan. Artinya sudah ada tahap penyidikan ya, Pak? Sudah ke tahap penyidikan, tinggal gelar untuk penetapan tersangka saja. Selama ini kita hold karena dari sisi mereka ada wacana untuk berdamai. Ya, ternyata tidak dipenuhi. Lalu tertunda juga karena surat telegram itu. Bang, rumah sudah kita laporkan sepenuhnya dan memang itu milik Pak Yanto kan? Belum, karena bagi saya mereka sudah tidak komit. Ya, permintaan yang mereka minta durasi sudah kita kasih untuk berdamai atau meminta maaf di media. Mereka iakan, tapi mereka tidak lakukan. Ya seperti digantung-gantung ya. Jadi bagi kita mereka sudah tidak memenuhi janji dan saya rasa saya tidak perlu untuk hubungi mereka lagi. Jadi kalau mau ada perlu apa-apa mereka tinggal ke penyidik aja. Depends. Saya kembali kepada pelapor. Bagi saya sih sudah stop, nggak ada lagi damai-damai, tinggal lanjut. Tapi kalau pelapor bilang masih berdamai, ya saya nggak tahu ya. Intinya bagi saya tidak ada damai, proses lanjut. Jadi selama ini kan kita sempat berinteraksi dengan W. Ada satu kali waktu di Baris Krim ya, kita sempat tatap muka langsung. Setelah itu kita komunikasi melalui kuasa hukumnya. Ya saya rasa kuasa hukumnya itu sudah mundur, ya yang apa lalu udah tidak bisa dihubungin lagi. Dan mereka sudah sebelum tidak bisa dihubungi mereka sudah give up. Ya saya rasa itu sudah signing cukup kan. Cuma karena kita masih terikat dengan telegram, ya udah kita menunggu. akan dihadirkan atau dimintai keterangannya mungkin? Dalam waktu. Ada bukti apa aja Bang terkait rumah itu kalau sudah dimiliki oleh Pak Yanto? SHM-nya kan atas nama Pak Yanto sudah keluar dari tahun 2012. 2012 ya. Wanda sendiri sudah bertempat tinggal di situ berapa lama Bang? Nah, jadi kalau diurut ke W ini tidak ada sangkut pautnya ke situ. Jadi W hanya melibatkan diri, ya saya rasa untuk menciptakan keramaian. Jadi W tidak ada hubungannya. Jadi kalau saya bilang tidak ada hubungan saudara, salah. W tidak ada sangkut pautnya dengan aset tersebut. Tapi W melibatkan diri karena mungkin ada hubungan keluarga atau saudara dengan mereka-mereka yang tinggal di situ. Hanya satu keluarga yang ada di situ. Nggak ada, semua sudah fine kok. Mereka semua sudah berdamai dengan pihak gitu. Jadi W doang yang kepanasan. Jadi W ini tidak ada hubungannya dengan objek tersebut. Yang ada itu mereka-mereka yang tinggal di sana mungkin ada hubungan keluarga dengan W. W melibatkan diri untuk membuat situasi jadi lebih keruh. Hanya memperkeruh masalah dengan kehadiran W, situasi hanya lebih keruh. Dan mengata-ngatain klien saya, pihak pelapor, dengan bahasa-bahasa macam lah, mafia tara lah, apa segala macam lah. Banyak lah step-step sudah kita kasih semua itu bukti aja. Mereka sudah selesai. Mereka sudah selesai. Makanya kita juga bingung kenapa W harus masuk kan gitu. Siapa kamu gitu. Latar belakang seperti apa? Pada saat saya tanya dulu dia bilang, pada saat saya SMP dulu, kalau liburan saya suka tinggal di situ karena seingat saya dia tinggal di daerah Keramat deh kalau nggak salah ya.
Dia tinggal di daerah Keramat atau something lah, wilayah-wilayah sana. Makanya gue tanya, apa hubungan lu yang tinggal di sana, kok bisa lu masuk kemari? Enggak, zaman saya SMP, saya kalau liburan suka tinggal di situ. Oh, ini udah nggak benar nih. Jangan membodohin masyarakat lah dengan hal-hal begini kan. Kalau mau terkenal, mau apa rame, banyak cara. Tapi tidak dengan melibatkan diri dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka kan. Ada indikasi ingin menguasai rumah atau tanah tersebut. Satu, dua, ya memperkeruh keadaan, memperburuk image pelapor di depan umum. Seakan-akan Pak Yapto itu datang untuk menggarap atau menyita aset keluarga mereka, padahal enggak. Itu memang ya SHM-nya atas nama Pak Yapto Suryo Sumarno langsung. Kenapa beliau harus menggarap aset orang kan? Kecuali kalau SHM-nya atas nama keluarga mereka atau atas nama dia, nah itu mah beda. Daerah mana bang? Lokasinya mana bang? Di Jalan Cikini, Menteng ya. Mereka semua sudah berdamai dan setuju untuk keluar. Dari awal juga mereka sudah setuju untuk keluar. Setelah masuknya W, barulah mereka mulai buat yang aneh-aneh. Jadi ada indikasi diduga W lah yang ngompor-ngomporin mereka ini. Dia fine-fine aja. Sekarang sudah perhati itu tempat, mereka juga sudah pindah ke tempat mereka masing-masing. Jadi kan awalnya, nah kita agak lebar sedikit nih bahasnya ya. Jadi awalnya kan mereka ini kan ya ada surat sewa lah kali dari dinas perumahan ya gitu. Yang itu sudah mati kalau saya tidak salah tahun 80-an sekian itu sudah mati. Jadi surat sewa apa gitu istilahnya ya gitu. Pinjam lahan apa? Apalah something lah. Jadi mereka itu menyewa dengan dinas perumahan Pemprov. Setelah mati itu nggak diperpanjang lagi. Jadi mereka tetap tinggal dalam waktu bersama. Dalam waktu itu ya rumah sudah dimiliki oleh Pak Yapto dari unsur dan sumber yang benar. Dan sertifikat juga sudah terbit tahun 2012. Kenapa baru 2022, 2023 baru berkoar-koar kan gitu? Kemana kalian 10-11 tahun ini? Kalau memang dibilang sudah dibicarakan ya apa hasil pembicaraan? Tidak pernah ada yang merasa menerima pembicaraan. Gitu. Jadi bagi saya ya, ini ya mungkin momennya beliau karena ada pemilihan waktu itu ya, bisa aja ya. Karena bagi saya nggak ada kepentingannya dan nggak ada sangkut pautnya. Jadi kita ini bingung, kenapa? Why must you? Gitu kan? Who are you? Gitu kan? Banyak kali why, banyak kali you-nya. Bang, berarti ini dia dilaporkan atas pencemaran nama baik. Tahap selanjutnya ya akan digelar untuk penetapan tersangka. Rencananya kapan Pak? Minggu-minggu ini? Segera. Segera. Dicek ke penyidik aja biar lebih sinkron ya.